Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilik Sukandar. Saya dari Padu Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai jati diri. Landasan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pancasila ditinjau dari landasan historis. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang sejak Kerajaan Kutai Kartanegara, Kodungga, Waswaranman, Mulawarman, Purnamaran, dan Punawan, Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya bangsa lain yang menjajah Indonesia. Selama ratusan tahun bangsa Indonesia berjuang menemukan jati dirinya. Yang digunakan sebagai filosofi hidup dan bangsa yang dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila, dan tidak lain sebagai nilai-nilai kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pada masa sebelum kemerdekaan sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, dilakukan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, dilakukan upaya menyusun rancangan undang-undang ketatanegaraan Republik Indonesia dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Persiapan Indonesia. Istilah Pancasila digunakan untuk memberikan nama pada 5 prinsip dasar negara Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Yamin. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan atau Proklamasi Indonesia, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 45 yang dikenal 5 Dasar Negara, ini dikenal sebutan Pancasila. Meskipun istilah Pancasila sendiri tidak tercantum di dalam Undang-Undang 45 tersebut. Pancasila sebagai landasan kultural sosiologis. Pancasila dalam hal ini berkaitan erat dengan budaya kehidupan bangsa Indonesia dan menentukan eksistensi bangsa Indonesia. Selama itu sikap mental, tingkah laku, ataupun amal perbuatan setiap bangsa Indonesia harus mencerminkan dari sila-sila Pancasila, karena nilai-nilai budaya Pancasila ada dan tumbuh sebagai budaya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai landasan yuridis. Sebagai landasan yuridis, Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Isi dan tujuan dari semua perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai landasan filosofis. Falsafah berasal dari kata Yunani atau filosofia. Philos berarti mencintai atau mencari. Sophia berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Secara harfiah, falsafah berarti mencintai kebenaran. Istilah filsafah dalam bahasa Arab adalah falsafah. Menurut Al-Farabi, ahli filsafah Islam, falsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam maupun tidak nyata, bagaimana hakikat yang sebenarnya, sementara bentuk sifatnya, wujud artinya nyata. Pancasila sebagai filsafat negara. Dalam hal ketatanegaraan terdapat 3 faktor utama yang harus ada dan satu sama lain mempengaruhi dan mempunyai hubungan yang erat, yaitu faktor filsafat negara, faktor konstitusi undang-undang dasar negara, faktor garis politik. Faktor filsafat negara. Dasar filsafat negara disebut juga dasar atau landasan ideologis, ide, logi atau gagasan, ilmu gagasan,
Filsafat ini berakar pada pandangan hidup masyarakat yang mendukung negara tersebut. Sebagai contoh, Pancasila adalah dasar filsafat negara RI yang berakar pada pandangan hidup, termasuk cita-cita ketatanegaraan, watak dan kepribadian bangsa Indonesia. Secara harfiah, falsafah berarti mencintai kebenaran. Istilah filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah. Faktor konstitusi undang-undang dasar. Ketentuan hukum mengenai struktur negara dan pemerintahannya, bentuk dan susunan negaranya, alat-alat perlengkapannya, tugas alat-alat perlengkapan negara, serta hubungan satu sama lain. Faktor garis politik, garis kebijaksanaan atau pengarahan jalannya pemerintahan negara sehingga dapat dicapai tujuan negara. Program kerja pemerintahan yang dilaksanakan terus-menerus sesuai dengan tujuan negara menurut tertib hukum yang ditetapkan dalam undang-undang atau konstitusi serta peraturan di bawahnya. Garis kebijakan politik tergantung dari partai yang menang atau koalisi partai. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Faktor filsafat memberi jiwa dan semangat, cita-cita dan pandangan hidup bagi struktur dan administrasi pemerintahan maupun bagi pengarahan, yakni garis politik. Suatu struktur dan mekanisme pemerintahan harus sesuai dengan dasar filsafat negara dan tujuan negara yang akan dicapai melalui program kerja pemerintah. Peran ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi terhadap kestabilan atau mantap atau tidaknya suatu negara dan jalannya pemerintahan. Lalu Pancasila sebagai dasar negara. Dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, secara kronologis Pancasila sebagai filsafat negara tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perjuangan Indonesia yang cukup panjang. Lahirnya falsafah Pancasila tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa yang telah dimulai sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Mataram yang mengalami masa pasang surut dan terpecah dengan masuknya bangsa Barat. Melalui perjuangan Pergerakan Nasional Budi Utomo tahun 1908, juga Pergerakan Nasional yang melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 serta pembentukan BPUPKI dengan panitia kerja atau panitia 9 untuk menghasilkan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang 45. Kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam rancangan inilah untuk pertama kalinya Pancasila dicantumkan sebagai dasar negara Indonesia dan selanjutnya ditetapkan dalam Undang-Undang 45 pada pembukaan alinea 4. Undang-Undang 45 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Usulan rumusan dan ketatanegaraan Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 20 Mei 1945, yaitu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 5 prinsip tersebut diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Indonesia pada alinea pembukaan dengan rumusan sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rakyat kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan dari Insinyur Soekarno pada pidato sidang ketiga BPUPKI 1 Juni 1945 yaitu kebangsaan Indonesia, integralisme atau perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu Pancasila dalam dokumen sejarah AR itu pidato Muhammad Yamin tanggal 29/1945. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia masa sebelum kemerdekaan. Inilah bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Masa sebelum penjajahan Belanda tahun 400 sampai 600 Masehi, Kerajaan Kutai atau Kaltim, lalu Kerajaan Tarumanegara atau
di Bogor. Abad ke-13, agama Islam masuk melalui Aceh di bawah pedagang Parsi dan Gujarat. Kerajaan pertama Samudra Pasai, kemudian disusul kerajaan Islam di Pulau Jawa, di Banten, Tuban, Gresik, dan Cirebon. Abad ke-16 masuk agama Kristen yang dibawa oleh pedagang Portugis dan Belanda. Masuk kejayaan bangsa kita tampak pada masa kerajaan Sriwijaya dan masa kerajaan Majapahit. Yaitu pada Sumpah Palapa atau Patih Gajah Mada. Masa setelah masuknya penjajahan Belanda, melalui perdagangan bangsa Belanda membentuk VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnia sebagai bentuk kongsi dagang. Reaksi yang timbul perlawanan di berbagai daerah seperti di Mataram, di Banten. Lalu kebangkitan nasional. Pergerakan Nasional Budi Utomo 20 Mei 1908 bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran melalui program mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Sumpah Pemuda mengumandangkan persatuan bangsa, tanah air, dan bangsa Indonesia. Tokohnya Muhammad Yamin Wangsanagara, Pujoro Purbopranoto. Masa penjajahan Jepang. Setelah Jepang masuk ke Indonesia 1942, berbagai kegiatan politik ataupun rapat-rapat dilarang. Dikeluarkan pula peraturan membubarkan semua perkumpulan. Propaganda 3A Jepang itu Jepang Pelindung Asia, Cahaya Asia, dan Pemimpin Asia, berkaitan dengan keinginan Jepang untuk menguasai Indonesia. Pada 17 Agustus 45 puncak pergerakan. Hal ini merupakan kelanjutan dari perjuangan yang dilaksanakan berabad-abad lamanya. Pergerakan 17 Agustus 45 seperti telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang 45. Kemerdekaan tersebut adalah hak segala bangsa. Penjajahan tersebut tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Pada 45 sampai dengan 50, revolusi fisik. Masa Indonesia merebut memperbaiki kekuasaan terhadap penjajah. 22 Agustus 1945 terbentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Pada 10 November 45 perlawanan di Surabaya. 25 Maret 1947 perjanjian tingkat jadi akan mendirikan negara Federasi Negara Indonesia Serikat. Terjadinya pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan pada 1950 di bawah pimpinan Sumarkil. Gerakan ini ingin melepaskan diri dari pemerintahan RI. 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 masa Republik Indonesia Serikat. 17 Agustus 1950 diubah menjadi Negara Kesatuan atau bentuk negara ini lebih tepat untuk mempersatukan dan mempertahankan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Tahun 1950, tanggal 27 September, Indonesia menjadi anggota PBB ke-60. Bendera Indonesia berkibar di samping negara lainnya. Sekian dari saya tentang pelajaran PPKN. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.